Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir Al-Hadid ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi, dia yang khalaqas samawati, menciptakan langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas langit. Jadi Allah sendirian menciptakan langit dan bumi. Ini penting buat di garis bawahi. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan atau sekutu-sekutu yang manusia ciptakan atas Allah, sekutunya Allah, mana bagian dia? Apakah dia menciptakan langit dan bumi? Sedikit aja bagiannya. Nggak ada kan? Semua itu ciptaan daripada Allah. Jadi Allah tidak berbagi kuasa dengan siapapun, apapun. Allah Tuhan yang satu. Nah, proses penciptaan langit dan bumi ini Allah bagi menjadi 6 masa. Stages, tahapan-tahapan ini disaksikan oleh malaikat. Nah, setelah selesai, Allah beristiwa. Istiwa itu artinya ada Allah berpindah dan menetap di atas arsy. Allah tinggal di atas arsy. Ini yang Allah ceritakan dalam Quran. Kita terima apa adanya. Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimananya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu zat Allah macam apa, arsy itu seperti apa. Tidak ada di antara kita yang pernah melihatnya. Jadi kita tutup akal pikiran kita sampai di statement Allah beristiwa di atas arsy, itu saja. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Wa ma yunzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik darinya. Allah bercerita tentang makhluk yang diciptakannya, yaitu bumi dan langit. Bumi buat manusia udah besar banget, langit super ultra besar banget. Kayak gitu kan. Nah, Allah tahu di makhluk yang super besar ini, di bumi apa yang masuk, apa yang keluar. Kemudian langit apa yang naik dan apa yang turun. Semua Allah tahu. Ini menunjukkan betapa Allah ini tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Kemudian Allah bercerita tentang penghuni bumi, yaitu manusia. Apa yang Allah ceritakan? Wa huwa ma'akum, dan dia beserta kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Nah, ayat ini menurut Syekh As-Sa'di, ini berarti Allah selalu bersama manusia. Dalam surat Al-Mujadilah ayat surat 58, setelah surat ini ayat 7, Allah berfirman bahwa tidak ada pembicaraan rahasia kecuali Allah mengetahuinya. Itu betapa absolutnya pengetahuan Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah tutup ayat 4 dengan kalimat, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan tuh Allah Maha melihat. Walaupun Allah jauh posisinya di atas arsy, tapi penglihatan Allah tuh detail. Faham sampai sini? Kita masuk ke ayat berikutnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya
kerajaan langit dan bumi milik Allah 100%. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Nih, bagus banget. Dikembalikan semua urusan. Ada dua artilah yang saya ingin bahas tentang statement ini. Yang pertama adalah Allah mengatur semua yang terjadi di alam semesta ini dengan ilmu Allah. Ilmu yang kebijaksanaan tidak mampu digapai oleh manusia. Dengan ilmu ini Allah mengatur takdir manusia. Allah mengatur syariat agamanya. Jadi Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik buat kita. Tapi manusia dengan keterbatasan ilmunya kadang-kadang sedih. Karena ilmunya tidak sampai. Kemudian tafsir kedua tentang wa ilallahi turja'ul umur adalah semua urusan Allah tahu. Apa yang kamu lakukan, Allah akan balas. Yang baik akan Allah beri pahala, yang jahat akan Allah beri dosa. Nanti di hari akhirat semuanya akan dihitung dan dibalas menurut proporsinya masing-masing tanpa kezaliman. Faham sampai sini? Kita lanjut. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah, dia memasukkan malam ke dalam siang dan dia memasukkan siang ke dalam malam. Jadi malam ke dalam siang, gelap bertukar menjadi terang, terang bertukar menjadi gelap. Nah, di sini ada dua artinya juga, dua tafsirnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan sebelumnya, Allah mengatur semua dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, kemudian Allah mengatur pergerakan manusia. Ketika malam gelap, manusia beristirahat. Ketika siang terang, manusia diminta untuk beraktivitas. Bukan dibalik. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua berkaitan dengan sambungan dari statement ini dalam ayat 6. Apa sambungannya? Wa huwa alimum bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada manusia. Maksudnya Allah mengetahui isi hati. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Allah memasukkan malam dalam siang, masukkan siang ke dalam malam, Allah tahu di antara hamba-hambanya ini siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak layak diberi hidayah. Seperti Allah tahu apakah hatinya itu gelap atau hatinya itu terang. Cahaya adalah merupakan lambang dari hidayah. Itu dulu tafsir Al-Hadid ayat 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.